Salve, Ibu Bapa, saudara-saudari, orang-orang muda, adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Tidak terasa, kita sudah memasuki hari Minggu biasa yang ke-25. Pada kesempatan ini, dalam konten Rujak Renungan Penyejuk Kalbu bersama Komsos Paroki Hati Kudus Sonder, kita akan bermenung dalam bacaan-bacaan suci pada hari ini tentang kebijaksanaan sejati. Mari kita mempersiapkan diri kita, hati kita, supaya kita boleh layak dan pantas merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mohon kepadamu, berkenanlah menerangi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh disanggupkan untuk merenungkan sabda-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menyambut sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya berangkat dari gunung dan melintasi Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun takut menanyakannya kepadanya. Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setibanya di rumah, ia bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu perdebatkan tadi di tengah jalan?" Namun mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Lalu Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa yang menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kebijaksanaan sejati. Ibu Bapa, saudara-saudari, anak-anak muda, remaja yang terkasih dalam Kristus. Kebijaksanaan yang sejati hanya bisa kita peroleh di dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada hari ini kita mendengar dalam Injil Markus, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Putra Allah dan pembawa pengetahuan yang lebih luhur daripada kaum Farisi. Orang yang bijaksana berarti orang yang jujur, lembut hati, dan polos seperti seorang anak kecil, yang mana ditampilkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Markus. Kita mendengar bab 9 ayat 36 sampai dengan ayat 37. Yesus mengambil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah para murid, kemudian memeluk anak itu. Ini adalah bahasa atau kata simbol tentang orang yang rendah hati, orang yang jujur, yang polos. Tuhan Yesuslah sumber kebijaksanaan sejati. Mari kita melihat sejauh mana kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang polos, yang jujur,
yang tulus hati seperti anak kecil? Ibu Bapa, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, semakin kita bijaksana, semakin kita menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang jahat, seperti iri hati, sombong, gengsi, memilah dalam bergaul, dan munafik. Sebaliknya, semakin kita bijaksana, semakin kita menjadi pribadi-pribadi yang pendamai, penurut, peramah, dan penuh belas kasih, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Mari, saudara-saudari yang terkasih, di hari Minggu biasa yang ke-25 ini, kita berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang punya kebijaksanaan yang sejati, dan kebijaksanaan itu hanya bisa kita peroleh dalam diri Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari kita saling mendoakan, sehingga di hari Minggu biasa ke-25 ini, kita semakin jujur, semakin polos, serta semakin komitmen dengan panggilan hidup kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabda-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan bersama. Semoga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana dalam tindakan, dalam pikiran, dan dalam kata-kata kami setiap hari. Kami mohon ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.